dari Cahyo.Arema, YouTuber minta pendapat Bapak berkaitan dengan semakin membanjirnya tenaga kerja asing terutama dari Cina ke Indonesia, Pak. Pertama-tama barangkali kita harus lihat bahwa harus kita bedakan dulu antara mana tenaga kerja asing yang berasal dari Cina dan mana wisatawan yang datang dari Cina. Artinya kalau wisatawan itu kan mereka datang untuk beberapa waktu lamanya, kemudian mereka balik lagi ke Cina. Tapi kehadiran tenaga kerja asing yang ada di mana-mana, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, ada di Maluku Utara, ada di Kalimantan dan lain-lain sebagainya, ini kan sudah menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat karena perilaku mereka atau karena kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya bisa menerima mereka. Di satu sisi kan tidak ada penjelasan yang jelas dari pemerintah mengenai kehadiran tenaga kerja asing pada beberapa wilayah di Indonesia ini. Nah, belakangan ini kita lihat bahwa kehadiran tenaga kerja asing dari Cina ini tidak saja menimbulkan masalah pada aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi, tapi juga sudah merupakan pelanggaran terhadap batas-batas kedaulatan kita karena di antara mereka ada tenaga kerja asing yang ilegal. Mereka hadir di Indonesia tanpa dokumen-dokumen resmi, sehingga itu juga bisa memunculkan masalah pada aspek-aspek pertahanan dan keamanan negara kita, terutama yang menyangkut kedaulatan negara kita. Nah, oleh karena itu maka kita harus lihat bahwa kehadiran tenaga kerja asing asal Cina di Jakarta, di Indonesia ini barangkali berkaitan erat dengan beberapa perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina. Apakah itu menyangkut kerjasama luar angkasa, kerjasama untuk kereta api cepat, kerjasama di bidang kemaritiman dan lain-lain sebagainya, maka barangkali salah satu cara untuk menetralisasi ketidakpuasan masyarakat mengenai tenaga kerja asing Cina ini adalah kita harus mendorong dan menuntut pemerintah untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama dengan Cina yang kadang-kadang kita lihat isinya itu mengabaikan kepentingan nasional bangsa kita. Saya kira itu barangkali problema utama yang dihadapi oleh masyarakat kita belakangan ini. Kira-kira di perjanjian itu apakah ada agenda terselubung antara pemerintahan Cina dengan pemerintah Indonesia? Pertama-tama kita khawatir bahwa masalah yang pernah terjadi belasan tahun yang lalu di Mongolia itu dikhawatirkan masyarakat bisa terjadi di Indonesia. Karena seperti kita ketahui bahwa beberapa belas tahun yang lalu Cina datang ke Mongolia dengan alasan untuk membangun infrastruktur, tapi kemudian ternyata tenaga kerja yang datang itu adalah tenaga militer yang kemudian mereka mengambil alih kekuasaan Mongolia, sehingga Mongolia itu sampai sekarang berada di bawah kekuasaan Cina. Ini salah satu kekhawatiran masyarakat kita yang belajar dari sejarah, sehingga mereka khawatir bahwa peristiwa Mongolia bisa terulang di Indonesia kalau masalah tenaga kerja asing asal Cina ini tidak kita tanggulangi secara baik. Ya, artinya dengan perjanjian itu dicabut, apakah bisa mengantisipasi, mencegah kekuasaan Cina bercokol di Indonesia? Ya, paling tidak barangkali harus ada tuntutan dari masyarakat, dan ini barangkali merupakan harapan banyak orang agar supaya pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bersama-sama dengan institusi-institusi pertahanan negara dan keamanan nasional meninjau kembali isi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina dalam berbagai aspek itu yang betul-betul menguntungkan kepentingan nasional. Jangan misalnya katakanlah dalam perjanjian itu diatur sehingga kita terikat bahwa tenaga kerja harus dari Cina, bahan baku harus dari Cina, kemudian produk mereka itu bebas pajak dan lain-lain sebagainya, sehingga ini tidak hanya menimbulkan kerugian pada kita pada aspek ekonomi, tapi pada aspek sosial juga tenaga kerja kita menjadi pengangguran dan lain-lain sebagainya. Dan di aspek-aspek keamanan kita melihat bahwa kedaulatan kita betul-betul sudah dilanggar dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena terjebak dalam perjanjian kerjasama dengan Cina itu. Apabila perjanjian itu dicabut, pasti akan terjadi konflik. Bagaimana menghadapi konflik dengan Cina? Nah, disitulah kemampuan pemerintah kita untuk melakukan diplomasi, bahwa ada kepentingan nasional yang kita perjuangkan, sehingga masalahnya bukan mengarah pada mencabut perjanjian itu. Tapi satu hal barangkali kita tahu bahwa belakangan ini pandangan umum melihat bahwa
COVID-19 ini kan berasal dari Wuhan. Oleh karena itu masalah ini juga barangkali bisa dipakai bahwa akibat masuknya bahaya COVID-19 yang datang dari Wuhan ini menimbulkan banyak kerugian kepada bangsa dan negara Indonesia, sehingga barangkali masalah COVID-19 ini kita bisa pakai sebagai masalah untuk menekan Cina untuk merubah, memperbaiki isi dari perjanjian kerjasama itu, di mana kepentingan nasional kita utamakan menjadi isi dari perjanjian kerjasama itu. Dan saya kira disitulah bagaimana misalnya kemampuan Pak Jokowi yang sekarang sudah mulai dipertanyakan, mampu membangun diplomasi untuk mengedepankan kepentingan nasional dan sesuai dengan konvensi PBB bahwa kita bisa bekerja sama dengan negara mana saja, tapi koeksistensi secara damai itu harus kita jaga, di mana negara dengan kita kerjasama dengan mereka itu harus menghormati kedaulatan dan asas-asas kemerdekaan kita. Saya kira itu faktor-faktor utama yang harus diperjuangkan oleh Presiden Jokowi. Oke Pak, terima kasih atas pendapat.